Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wassalamu ala sahibul kitab alladhi naqruhu lil majalain wal hashar lil mu'sawi summa kulli man yadrus fi hadha al-masjid al-mas'af fi hadhihi al-awqaf al-jama'a Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang Allah muliakan, pada subuh saya nggak tahu ini yang terakhir di bulan Ramadan ini, kayaknya masih ketemu lagi sekali lagi ya, untuk Jumat ya. Iya. Jumat. Minggunya ketemu nggak? Minggu Isbat kayaknya ya. Minggunya udah 30. Isbat ya, antara iya atau tidak ya di minggunya gitu ya. Baik. Untuk subuh ini kita berwisata kajian terlebih dahulu. Saya tidak membacakan kitab tafsir, akan tetapi kita ingin sedikit menukil hadis-hadis Rasulullah SAW yang selama ini sering disampaikan oleh banyak penceramah, oleh banyak muballighin tentang fadilah Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Namun apakah hadis tersebut memiliki nilai yang cukup untuk dijadikan sebuah hadis atau tidak? Yang menjadi dasar dan acuan saya sendiri, ada sebuah buku yang ada di tangan saya. Buku yang ada di tangan saya judulnya Hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Siapa yang mengarang buku ini? Yang mengarang buku ini adalah guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub MA, mantan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan beliau adalah guru kami ketika belajar di Pondok Pesantren Darussunnah yang concern khusus untuk pesantren hadis. Ada 40 lebih karya beliau dalam 3 bahasa, Indonesia, Arab, dan juga Inggris. Salah satunya buku ini yang paling populer. Beliau memang membahas secara khusus hadis-hadis yang sering bermasalah seputar Ramadan. Namun beliau juga mengimbangi dengan penjelasan makna daripada hadis tersebut, bisa diamalkan atau tidak, atau ada riwayat lain yang menguatkan atau tidak. Khusus subuh Jumat yang berbahagia ini, kita ingin juga sedikit mengkonfirmasi kebenaran Rasulullah SAW. Ustaz, penting nggak belajar soal hadis ini? Penting. Jangan sampai kita ngomong kata Nabi, Nabi pernah begini, Nabi pernah begitu, tapi ternyata Nabi tidak pernah begini begitu, Nabi tidak pernah berucap ini itu. Apa posisi kita pada saat itu? Kita dianggap sebagai perawi hadis palsu. Apakah ada ancamannya bagi perawi hadis palsu? Jelas. Apa ancamannya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi dalam riwayat yang sahih, barang siapa yang berdusta dengan meminjam namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia ditempatkan di api neraka. Terus bagaimana cara kita mengetahui hadis ini palsu atau tidak? Ya ngaji dan mempelajari apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita sendiri, termasuk saya pribadi, nggak punya kemampuan untuk mendeteksi sebuah hadis palsu atau tidak kalau tidak mengikuti penjelasan ulama-ulama yang pernah ada sebelumnya. Karena hadis terdiri dari setidaknya 2 unsur utama. Yang pertama sanad, yang kedua matan. Sanad hadis itu panjang. Dalam satu hadis sampai ke penulis bukunya itu bisa 4, 5, 6, bahkan 7.
Meriwayatkan oleh imam ini dari 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 sahabat. Yang terakhir pasti sahabat tuh, harus sahabat. Dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas. Nah, baru kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Ada nggak hadis yang berhenti sampai sahabat? Ada. Itu namanya hadis mauquf. Hadis yang hanya berhenti sampai sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah, namanya hadis mauquf. Hadis yang sampai kepada Rasulullah itu namanya hadis marfu. Ingetin. Hadis yang sampai kepada Rasulullah namanya hadis marfu. Bisa diamalkan hadis mauquf? Bisa. Apa contohnya? Kita sholat tarawih 20 rakaat. Itu hadis mauquf. Siapa yang meriwayatkan? Dari siapa sumber hadis tersebut? Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti Pak Ustaz, di zaman Nabi gak ada sholat tarawih 20 rakaat? Gak ada. Bahkan Nabi cuma sholat tarawih 3 malam doang. 4, 5, 6, 7 Nabi gak mau lagi. Kenapa? Takut turun perintah wajib sholat tarawih. Yang ada aja efisiensi. Yang ada aja udah pada sedih. Apalagi hari ini, hari kesedihan nasional. Aduh, hari pertama dulu deh. Masya Allah. Nah, kita kembali ke konteks. Ciri-ciri hadis palsu, tapi tidak semua, Pak. Wajib ditanya jika kita mendengar hadis palsu. Di antara ciri-cirinya, nggak semua tapi ini kebiasaannya. Apa? Al-amalu qalilun wal ajru katsirun. Amalnya sedikit, pahalanya sekeber. Biasanya begitu. Contoh di bulan Rajab kemarin ada hadis, barang siapa yang puasa Rajab sehari, Allah bukakan untuknya 1 pintu surga. 2 hari 2 pintu surga. 3 hari 3 pintu surga. 4 hari begitu juga. Sampai 8 hari dia bebas masuk surga dari pintu manapun. Dan Bapak tahu kualitas hadis itu apa? Jawabannya adalah hadis maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu. Loh, emang kita nggak boleh puasa aja? Bukan begitu. Ada dalil yang sahih. Nah, makanya ibadah butuh dalil. Dalilnya harus sahih, bersambung dari Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum jami'an. Minimal itu dasarnya. Lah, ada nggak dalil tentang puasa Rajab? Ada. Suatu saat Nabi kedatangan seorang sahabat Nabi. Ya Rasul, ini saya. Siapa ya itu ya? Saya yang tahun kemarin pernah ketemu engkau ya Rasul. Oh, kamu fulan? Iya saya. Lima tu'adzib nafsaka. Rasulullah nanya, kenapa ente siksa diri ente sendiri? Maksudnya gimana? Ente tuh gemuk badannya. Kok sekarang jadi kurus krempeng begini? Nah, makanya punya badan gemuk sunnah, Pak. Gak. Ini fitnah. Jangan dipercaya. Mentah-mentah. Masya Allah. Kenapa engkau siksa dirimu? Bukan soal gemuk kurusnya, enggak. Ini masalahnya tahun kemarin ketemu Nabi dalam posisi gemuk, tahun sekarang ketemu Nabi dalam posisi kurus. Ya Rasul, saya puasa sepanjang hari, malamnya saya jauhin istri saya. Maksudnya, saya ibadah qiyamul lail penuh full. Udah itu siang saya puasa setiap hari, bukan cuma Senin Kamis doang, bukan cuma Daud doang. Nah, di situ Nabi mengkoreksi, kalau ente mau puasa, jangan puasa full, puasa shaumud dahar, puasa setahun penuh. Tapi kalau mau puasa yang sering, puasa dengan puasa Nabi Daud. Tuh, sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, enggak puasa sehari. Kalau misalnya ente enggak kuat, ambil puasa 3 hari sebulan, bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriah. Boleh di awal bulan, di akhir bulan, di pertengahan bulan, atau ambil ayyamul bid, puasa putih. Apa itu puasa putih? Puasa yang malamnya terang.
Maksudnya malam terang karena ada bulan purnama. Itu biasanya di malam ke 13, 14, 15 Hijriah. Nisfu di setiap bulan masing-masing, nisfu Rajab, nisfu Zulqa'dah, nisfu Zulhijjah, nisfu Muharram. Itu ambil puasa di situ. Atau kalau enggak juga, nah ini yang jadi dalil puasa Rajab. Sum ashhurul hurum. Berpuasalah kamu pada bulan-bulan suci. Itu Rajab termasuk bulan suci. Itu ibadah puasanya sama, nahan laparnya sama, tapi yang ini ngambil dari hadis yang palsu, yang ini ngambil dari hadis yang sahih. Allah terima yang mana? Yang sahih. Jadi amal itu perlu dalil, bosan betul. Itu yang menentukan ibaratnya itu tanah kita bakal tumbuh nggak, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis yang pertama diamalkan, koruptor paling demen Pak. Puasa aja hari. Surga kok udah dibuka buat gua aman. Itu diantara ciri-cirinya. Bagaimana bisa orang puasa yang ini Ramadan aja hadis sahihnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa-dosa dia yang sudah lalu. Dalam riwayat Imam Muslim, wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang. Itu dosa kecil, Pak. Bukan dosa besar. Lah, dosa besar tidak diampuni. Bisa jadi diampuni kalau dosa kecilnya udah habis. Tapi orang kayak kita, kolektor, dosa kecil mah tuh. Kapan mau habis? Hari ini udah sembuh, hari ini udah hilang, besok koleksi lagi, terus STMJ, sholat terus, maksiat nggak jalan. Nah itu amal buat dia kan. Itu contohnya. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Puasa juga begitu. Hadis palsu, itu hadis paling enak disampaikan, Pak. Apalagi ke orang-orang awam, betul. Yang gak ngaji, belum pernah tahu, enak amat ya. Walaupun ada banyak hadis-hadis yang amalnya sedikit, tapi pahalanya besar. Contohnya, sholat syuruk. Nih, kita nih habis ngaji, terbit matahari, jangan pulang dulu, sholat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, man sholal fajr fi jama'atin, orang yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, terus dia duduk di masjid. Ngapain duduk? Ya Allah, berzikir kepada Allah. Kita semua ini berzikir nih. Kenapa? Menuntut ilmu, ngaji. Ini bagian dari zikir, zikir paling keren malah. Sampai kapan? Hatta asyams, tit, sampai syuruk, lewatin dikit, jangan lepas. Summa sholat rakaat ini, terus dia sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha yang awal. Karena lahu ka'ajri hijjatin wa umratin tammatan. Maka pahalanya sama sebanding dengan pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini ada keterangan. Ada hadis yang amalnya sederhana, pahalanya luar biasa. Makanya pentingnya ngaji di situ. Nanti juga ada yang amalnya sederhana, pahalanya juga luar biasa, tapi itu palsu. Jadi nanti kalau kita pulang agak lama ditanya sama istri, "Bapak pasti lama banget di masjid? Habis umroh sama haji barusan." Jawab aja. Baik. Beliau Kiai Ali Mustafa Yaqub menyebut beberapa hadis di dalam buku ini. Saya tidak bacakan, tapi ambil poin-poin pentingnya saja. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar hadis-hadis ini, Pak. Awas saya sini. Mungkin ada yang pernah mendengar hadis-hadis ini. Yang pertama, hadis tentang Ramadan diawali dengan rahmat. 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Simpan dulu. Hadis yang kedua ada, kami adalah orang kaum yang makan ketika lapar dan menyudahi sebelum kenyang. Itu ada yang bilang itu hadis. Benar atau tidak? Kita akan bahas sedikit-sedikit. Yang ketiga, Ramadan setahun penuh. Jika semua orang
"Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, la tamannau an takuna salatu kulluha Ramadan. Mereka pasti ingin semuanya hari adalah bulan Ramadan. Kita nggak bicara maknanya dulu benar apa salah Pak. Ini bicara sanad hadisnya dulu, jalurnya dulu. Ya. Kemudian tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Nah ini paling populer dan banyak yang amalin. Ya. Gara-gara hadis itu. Yang kelima, ada hadis yang mengatakan Ramadan seseorang tergantung zakat fitrahnya. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, sholat taraweh 8 atau 20 rakaat. Nah itu. Ini poin-poin penting hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama, saya akan langsung bacakan tentang Ramadan diawali rahmat. Bunyi hadisnya begini Pak. Awwalu syahri Ramadhan rahmatun. Ramadan, bulan Ramadan yang paling pertama, rahmatun itu adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqu minan nar. Akhir Ramadan merupakan pembebasan dari neraka. Nah, sekarang kita baca bagaimana perawi hadis ini. Apa itu perawi? Yang meriwayatkan. Semua di dalam agama Islam ada riwayatnya, termasuk Al-Quran. Orang kalau ngomong langsung dari Nabi ini itu, kita wajib berdusta. Makanya minimal kalau bawa hadis, sebutin hadis riwayat imam siapa. Tuh begitu adabnya ketika membaca hadis. Kalau nggak tahu cari tahu dulu ya. Kecuali dalam rangka menjelaskan kepalsuannya, boleh bawa hadis palsu. Nah, hadis ini tentang Ramadan 10 rahmat itu, 10 pertama rahmat, maghfirah, seterusnya itu minan nar. Ini diriwayatkan oleh Al-Uqayli di dalam kitab Al-Du'afa. Kemudian Ibnu Adi Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Tarikh Baghdad 2. Imam Ad-Dailami dan Imam Ibnu Akasir juga meriwayatkan dalam kitabnya. Yang menjadi masalah adalah sanadnya. Di dalam sanad ini perawinya adalah 1. Salam bin Sawwar, 2. Maslamah bin As-Sawr, yang ketiga Az-Zuhri, keempat Abu Salamah, dan perawi terakhir Abu Hurairah. Para ulama hadis, termasuk di dalamnya Imam As-Sayyuti, bahkan termasuk Syekh Albani sendiri, mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Bahkan ada yang mengatakan matruk. Apa itu matruk? Semi palsu, setengah palsu Pak. Sumber kelemahannya karena ada 2 orang perawi yang dinilai perawi ini dituduh sebagai orang yang sering berdusta. Siapa namanya? Salam bin Sawwar dan Maslamah bin Sawwar. Nah, ini menurut keterangan Kiai Ali Mustafa Yaqub. Memang ada di dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dijelaskan dengan riwayat dan redaksi yang sangat panjang. Namun Imam Ibnu Khuzaimah memberikan judul di hadisnya, hadis tentang keutamaan Ramadan in sahhal khabar. Jika hadis ini sahih. Ada kata-kata jika hadis ini sahih. Jadi itu adalah kata-kata aman dari beliau kalau ternyata hadis ini benar tidak sahih. Nah, itu yang jadi poin permasalahannya adalah ada perawi hadis yang memalsukan hadis ini. Kita nggak tahu kalau nggak ngaji dan nggak meneliti para perawinya satu persatu. Namanya ilmunya ilmu jarh wa ta'dil. Itu harus diketahui perawinya. Ini siapa yang meriwayatkan? Salam bin Sawwar. Di mana dia tinggalnya? Kapan wafatnya? Ketemu nggak sama yang atasnya? Ketemu nggak sama yang bawahnya? Benar nggak dia berguru ke sini? Walaupun setahun dia hidup di tahun yang sama, boleh jadi tempat tinggalnya berjauhan. Yang ini tinggal di Tasikmalaya, yang ini tinggal di Zimbabwe. Ketemu nggak tuh kira-kira? Contoh. Kalau Zimbabwe punya bingung. Contoh lah itu. Bisa jadi perawi hadis juga seperti itu. Maka pentingnya ada orang kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Mereka bukan cuma belajar hadis, tapi mengkonfirmasi, datang langsung nemuin para perawinya itu. Yang paling ketat Imam Bukhari, nemuin salah satu perawi lagi ngeriwayatin hadis, dia panggil binatang ternaknya, kecek bahasa orang mah, ayam dipanggil, ternyata nggak dikasih makanannya,
Makanan ini buat pancingan doang. Pas udah deket ayamnya nggak dikasih. Langsung dicoret hadisnya. Sama binatang jangan bohong, apalagi sama orang. Nah, itu ulama hadis. Terus Pak Ustaz, berarti Ramadan gak ada rahmatnya dong? Ramadan gak ada maghfirahnya dong? Ramadan gak ada itu binanarnya dong? Salah juga. Yang benar bagaimana? Ramadan seluruhnya dari malam pertama sampai dengan malam terakhir Ramadan, semua ada rahmatnya, semua ada maghfirahnya, semua ada itu binannar. Gak usah dibagi-bagi. Mungkin 10 pertama dominasinya rahmat, boleh jadi. Tapi gak harus selalu seperti itu. Apa artinya? Maghfirah Allah juga ada dari malam pertama. Itu binandarnya juga ada dari malam pertama. Dua 10 yang kedua dan 10 yang ketiga itu juga sama. Kalau mau bagi Ramadan, jangan bagi 10, 10, 10 Pak. 20, 10 kalau mau bagi Ramadan. Apa 20, 10? 20 pertama yang saya bilang kemarin, Liga Ramadan. Itu udah selesai, sayang, tuh dipanggil, sayang, duduk sama Om Sidik. Nah, lagi bentar ngaji dia Pak, udah libur. Nah, 20 pertama itu Ramadan standar, gasnya gas full, tetap kencang. 10 yang terakhir kalau mau dibagi Ramadan, nah ini kencengin untuk banyak qiyam dan siangnya. Karena Nabi SAW di 10 malam terakhir syadda bin zarahu, Nabi kencengin kain sarungnya. Para ulama tafsirnya macam-macam tuh. 1, Nabi sudah tidak lagi bertemu, menjumpai, maksudnya mencampuri istri-istrinya. 2, Nabi udah gak pulang-pulang lagi ke rumah, tapi lebih fokus memperbanyak iktikaf di TV Pak, di TV kan? Di masjid, bukan di stadion. Saya masih di stadion iktikafnya, nontonin doang, insyaallah. Kalau mau itu pembagian Ramadan. Iktikaf sampai kapan? Sampai kelar Ramadan. Perbanyak. Harus iktikaf Pak Ustaz? Ya juga. Karena akan jadi masalah kalau diwajibkan. Saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang masjidnya jauh di luar negeri itu sangat merindukan Pak ada masjid Pak. Bahkan mereka untuk iktikaf itu harus menempuh jarak 20-40 km untuk masjid terdekat. Kita dari rumah berapa puluh kilometer ke masjid pas apa? Itu iktikaf, insyaallah. Ya jangan dipilih-pilih. Kalau sempat, dan ini bukan sebuah kewajiban, ini sunnah, tapi itu yang dilakukan Rasulullah. Dikencengin di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita ikhlas, kita dapat rahmatnya, kita dapat maghfirahnya, kita dapat idkum minan nar. Itu yang pertama. Kemudian hadis berikutnya tentang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Ada hadis bunyinya begini Pak. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba'u. Kami adalah orang-orang yang tidak makan sampai kami lapar, dan apabila kami makan maka kami tidak sampai kenyang. Nah, apakah ini hadis Nabi SAW? Jawabannya, ini bukan hadis Nabi SAW, tapi ini merupakan salah satu perkataan seorang dokter terkenal yang berasal dari daerah Sudan, dan ini ada di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Nah, maknanya benar Pak ini, jangan salah dulu. Maknanya benar, tapi yang jadi masalah mengatakan bahwa ini adalah hadis perkataan Rasulullah, itu yang jadi masalah. Nanti semua orang akan ngomong kata Nabi, kata Nabi, kata Nabi, kata Nabi. Padahal Nabi nggak ngomong kayak gitu. Masih tahu anaknya, anak-anak, barang siapa yang habis sahur nggak cuci piring, maka dia masuk neraka. Hanya untuk mendorong supaya anaknya ngebantuin emaknya, biar jangan makan doang, ikut bantu cuci piring, ikut nyebut nama Nabi. Padahal Nabi nggak pernah ngomong barang siapa yang tidak cuci piring maka dia masuk neraka. Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, itu mendustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu bukan hadis, tapi itu perkataan seorang ulama.
cendekiawan muslim, kebetulan ulama itu adalah seorang dokter kesehatan. Bahasa kitanya tibbun nabawi, kesehatan versi Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga, hadis ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan, andai umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadhan." Sungguh mereka akan berharap agar semua tahun, sepanjang tahun, setahun penuh, kulluha Ramadan, semuanya adalah bulan Ramadan. Hadis ini salah satunya ada di dalam kitab Durratun Nasihin. Ini kitab hadis ini paling enak untuk dibaca nih. Tapi menurut ulama-ulama pakar hadis, banyak hadis yang bermasalah di dalam kitab Durratun Nasihin, karena amal-amal yang ringan semua, pahalanya seabrek-abrek semua. Termasuk kisah tentang Syekh Barseso. Pernah dengar Syekh Barseso yang katanya kiai alim itu, yang dicekokin sama miras, yang akhirnya tadinya nggak mau memperkosa jadi memperkosa, nggak mau membunuh jadi membunuh. Itu kisah maknanya benar, tapi menjadikan kisah tersebut seakan-akan terjadi dari omongan Rasulullah. Nah, ini yang jadi bermasalah. Nah, hadis ini banyak beredar dan sering diungkit-ungkit oleh orang-orang, terutama para penceramah. Dan ini ada di dalam dua jalur periwayatan. Yang pertama dari Abu Al-Khattab, dan yang kedua dari Muhammad bin Rafi'. Teks hadisnya itu panjang banget. Bagaimana? Apakah memang hadis ini benar? Menurut Imam Ibnu Hajar, ini imam kita semua nih Pak, menurut laboratorium penelitian beliau, hadis tentang Ramadan setahun penuh, beliau menjamin bahwa hadis tersebut adalah hadis yang maudhu ataupun hadis yang palsu. Sekali lagi, ini adalah hadis palsu. Ini menurut keterangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengkritik juga beberapa ulama-ulama hadis lainnya yang menulis hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Namun ternyata setelah diteliti lebih dalam, ternyata hadis ini memiliki banyak masalah dari segi sanad. Dari segi sanad, hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kalaupun hadis ini dipaksakan, maka hadisnya sangat lemah, bahkan lemahnya sudah cukup parah, tidak cukup dijadikan untuk fadhail a'mal. Karena hadis dhaif itu boleh dijadikan fadhail a'mal, tapi dengan catatan salah satu dari 3 syarat, tidak boleh terlalu dhaif hadisnya. Tidak boleh terlalu dhaif. Jadi, hadis apakah ini perkataan dari Rasulullah? Sebagian besar ulama mengatakan ini bukan perkataan dari Rasulullah, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Kalau kita semua memang tahu apa ada yang ada di bulan Ramadan, kita pasti pengen setiap hari, setiap saat itu bulan Ramadan. Kenapa? Mempercepat kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya hadis tentang naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Hadis ini lengkapnya begini Pak. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amal-amalnya dilipat gandakan. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya diijabah. Wa dzambuhu maghfurun, dosanya diampuni. Sepintas memang nggak ada yang salah di sini, benar semua. Tapi yang jadi masalah adalah beliau mengutip menurut Imam As-Sayyuti, kualitas hadis ini sangat lemah. Bagi orang yang kurang mengetahui ilmu hadis, pernyataan Imam As-Sayyuti ini kadang-kadang dianggap lemah itu biasa. Padahal yang dimaksud dengan di sini adalah hadis lemah yang masuk dalam kategori hadis maudhu, bahkan
matruk semi palsu. Sehingga hadis ini jangan dibawa-bawa dalam rangka fadhil amal, dalam rangka untuk memotivasi amal-amal seseorang. Kalau ingin memotivasi, cari hadis lain yang lebih sahih. Banyak sahabat hadis sahihnya. Tapi kenapa lebih memilih hadis yang palsu? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita nemuin hadis ini, itu bukan hadis, meskipun sekali lagi boleh jadi maknanya adalah benar. Maknanya benar, namun soal ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa bisa jadi bernilai ibadah. Karena apa? Ya kita memang diperintahkan untuk qiyamul lail. Salah satu cara qiyamul lail tidur siang. Qailullah. Rasulullah juga tidur siang, Pak. Cuma tidur siangnya Nabi itu dari jam 10 sampai zuhur. Ya. Tidur siangnya Nabi itu. Jadi habis zuhur fokus beliau mengurusi umat. Malamnya qiyamul lail, itu namanya qailullah, tidur siang. Mintalah pertolongan ibadah malam dengan tidur siang. Ada keterangan di dalam kitab Bajuri seperti itu. Jadi tidur siang qailullah itu sunnah, apalagi di bulan Ramadan. Makanya di 10 malam terakhir ini, punten kalau bisa jatah tidur kita sedikit dikurangi, Pak. Kalau biasanya kita tidur sehari berapa jam? 8 jam. 8 jam normalnya kata dokter. Ya, pangkaslah 2 jam. Jadi tidurnya cuma 6 jam doang dalam 1 kali 24 jam. Subuh, sahur mandi. Habis mandi sholat subuh biar lebih fresh dan seger. Itu membantu untuk menyehatkan amal kita. Nah, begitu juga saya selalu nyaranin ya, setiap mau sholat itu di rumah udah dalam posisi wudhu, udah kencing, udah BAB. Jadi ketika kita ke masjid itu nggak usah wudhu lagi. Ketika kita di masjid itu nggak usah ke kamar mandi lagi. Lama-lamain. Harusnya langsung masuk dan sholat tahiyatul masjid. Idealnya begitu. Dan kata Nabi dalam riwayat di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, barang siapa yang datang dari rumahnya ke masjid dalam keadaan sudah berwudu, wudunya diperbaiki, maka setiap satu langkahnya itu akan menghapus dosa-dosanya. Setiap langkah kita di masjid nih, cuma udah wudu duluan dari rumah, itu Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, tapi dosa-dosanya kecil. Udah itu ditambah pahalanya, diampuni dosa-dosanya. Keren, insyaallah. Baik, ada juga hadis secara singkat saya sampaikan, syahrul Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardh. Ibadah bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri, dan tidak akan Ramadan ini diangkat kepada Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Menurut lagi-lagi kritik dari beliau, ini ada di dalam Jami' Shaghir, ada di dalam Faidul Qadir, juga Imam Ibnu Jauzi di Al-Ilal Mutanahiyah fil Hadis Wahiyah. Ini menurut beliau hadis ini dhaif sekali, tidak bisa dijadikan dalil untuk Ramadan terangkat atau tidak. Tapi benar maknanya, kita wajib untuk zakat fitri semuanya. Sekali lagi kita wajib untuk zakat fitri. Cuma kalau ini dijadikan sebagai hadis dan kata Nabi, disitulah letak titik permasalahannya. Baik. Nah, ini beberapa hadis yang paling sering kita dengarkan. Saya juga belum tentu hafal semua kualitas hadis kalau tidak membaca dari kitabnya langsung. Tapi jika ada orang yang nanti membawakan hadis ini, minimal Bapak udah dapat referensi dari saya secara pribadi melalui buku ini. Lebih lengkapnya kalau pengen tahu statusnya, nanti mangga beli sendiri di online, banyak dijual hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan ini tidak menurunkan derajat ibadah Ramadan kita. Saya hanya ingin membedakan mana hadis yang palsu, mana hadis yang tidak palsu. Baik, sampai sini saya ingin akhiri. Ada pertanyaan? Yuk, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya membaca dari mana Rahman. Fadil Ahmad. Termasuk hadis Ramadan itu. Dan juga dari jadi saya lagi juga hadisnya dhaif. Kalau mau itu jelas ya palsu. Tapi kalau dia kan mungkin masih di atas. Iya. Mau dengan. Iya. Iya, oke. Sepertinya saya katakan seperti sanadnya yang membawa seperti apa saja udah nggak dianggap.
Secara umum hadis ada 3. Sahih, hasan, dhaif. Saya ulang sekali lagi. Sahih, hasan, dhaif. Hadis sahih ini yang paling tinggi levelnya. Perawinya kuat-kuat semua. Dalam meriwayatkan hadis lancar. Maknanya bisa dipertanggungjawabkan dan bersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Yang kedua hasan. Hasan juga bersambung sanadnya sampai Rasulullah. Perawinya kuat-kuat, namun ada beberapa yang perawinya agak sedikit macet, tapi masih oke. Ibaratnya begini, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, sahih. Tapi kalau bacanya Pancasila, satu, ada macet sedikit. Dalam definisi ilmu hadis, alladzi khaffa dhabtuhu, sedikit agak kurang dobit kekuatan hafalannya. Masuknya menjadi hadis hasan. Bisa diamalkan? Jelas bisa. Bisa dijadikan dalil. Yang ketiga hadis dhaif. Dhaif secara umum satu bagian. Tapi Ustaz, di bawah dhaif ini banyak bagiannya lagi. Mursal di sini masuk hadis dhaif. Muttarib masuk hadis dhaif. Munkar masuk hadis dhaif. Matruk masuk hadis dhaif. Maudhu masuk hadis dhaif. Ketika disebutkan hadis ini dhaif, itu boleh jadi masuk ke salah satu dari lubang-lubang hadis ini. Yang pertama saya bacakan, ada hadis syadz. Hadis syadz ini menyelisihi riwayat orang-orang yang lain yang lebih percaya. Siqah, muttarib, diriwayatkan dari banyak jalur yang sama-sama kuat dengan lafaz yang saling berlain-lainan. Mu'an'an, kebanyakan hadis an-an-an-annya, itu namanya hadis mu'an'an. Mudallas, motong jalur periwayatan. Harusnya hadisnya urutannya dari Ustaz Uqan, dari Pak Sidik, dari Pak Lukman, dari Ustaz Qadir. Tapi Ustaz Uqan motong Pak Sidik, gak dianggap Pak Sidik, langsung Pak Lukman. Padahal Ustaz Uqan gak ketemu langsung sama Ustaz Pak Lukman. Contoh, itu tadlis. Nah, kalau udah itu gak bisa dipertanggungjawabkan karena ada perawi yang buntung di situ. Itu semua Ustaz masuk dalam kategori hadis dhaif. Jika dhaifnya satu, terlalu parah. Dua, tidak ada syawahid atau jalur hadis lain yang menguatkan hadis tersebut. Tiga, maknanya berlawanan dengan hadis sahih meskipun sanadnya sahih, maka hadis ini sudah tidak layak untuk dijadikan amal apapun. Loh, Pak Ustaz katanya ada keterangan hadis sahih bisa diamalkan. Betul, dengan syarat satu, tidak terlalu dhaif. Dua, ada kekuatan dari hadis lain yang sahih yang maknanya masuk ke dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak masuk dalam urusan-urusan akidah. Yang keempat, hadis dhaif bisa diamalkan, tidak masuk dalam riwayat-riwayat tentang hukum-hukum fikih, halal, haram dan lain sebagainya. Yang kelima, hanya untuk fadhail amal, motivasi amal. Jika hadis tersebut dhaif dengan status seperti itu, bisa banget untuk diamalkan. Contohnya apa? Doa buka puasa yang sering kita amalkan tuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hadisnya dhaif. Tapi bisa diamalkan. Ya. Ada juga doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu menurut banyak keterangan hadisnya dhaif. Cuma kenapa bisa diamalkan? Dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Bahkan Allahumma barik lana fi Rajab juga sama Pak. Ya. Itu beberapa keterangan tentang hadis dhaif. Boleh diamalkan? Boleh dengan catatan tidak terlalu lemah hadisnya dan tidak dalam rangka menjelaskan halal dan haram, juga dalam rangka akidah. Semua ibadah harus ada dalilnya dan dalilnya harus dengan yang sahih secara dasarnya. Baik itu dari Rasulullah secara marfu ataupun dari sahabat secara mauquf. Semuanya harus masuk dalam naungan hadis-hadis tersebut. Itu saja di antara sedikit penjelasan saya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi? Bentar. Ini Jumat spesial Jumat berkah. Fadhal Ustaz. Untuk ini syariat sholat goib. Sholat goib itu apakah hanya untuk yang jenazahnya hilang atau mungkin disyariatkan juga buat jenazah yang di
Dari kata-kata ghaba yaghibu yang artinya jenazahnya tidak ada di depan mata, Ustaz. Intinya itu. Jika kita mengetahui kabar duka yang jenazahnya tidak ada di depan kita, tapi kita ingin sholat dan tidak ada harapan untuk bertemu, bisa jadi karena jarak jauh atau mayatnya udah kerendam atau hilang di dalam waktu yang lama, kayak kemarin kita udah bahas terkubur pas lagi menggali, sulit untuk diangkat kembali. Nah, kita sholat itu disebut dengan sholat yang ghaib. Jadi ketika jenazahnya tidak ada di depan mata, itu disebut ghaib. Arti ghaib nggak nampak. Gitu. Kalau nampak bukan ghaib namanya, tapi sholat jenazah. Nah, kalau jenazahnya ada, gitu. Dasar maknanya seperti itu. Muskilahnya ada. Berarti kalau misalnya ada seorang ulama, Iya. misalnya di luar Jawa Barat meninggal nih, dia kita mengajak jamaah masjid makna Iya. untuk sholat goib di Masjid masing-masing, ya. Ya boleh banget Ustaz. Dengan catatan kabarnya baru didengar dan meninggalnya juga secara adat belum terlalu lama. Tapi kalau meninggalnya sudah lama, gak usah. Kalau meninggalnya sudah lama, detik ini kita lomba-lomba sholat goib tiap waktu buat Rasulullah SAW. Nah, itu amalan tidak perlu. Dengan catatan baru. Pernah ada yang seperti itu banyak. Kayak kemarin salah satu pejuang Palestina syahid. Siapa namanya? Ada yang tahu pejuang Palestina yang syahid sambil megang pedang? Ismail Haniyah. Sebelum beliau yang selama ini ngasih keterangan terselubung di Al Jazeera, ternyata beliau di medan peperangan juga ada di garis paling depan. Sampai suatu saat beliau sudah terpojok, gak ada kekuatan, senjatanya udah habis, kakinya udah putus, hanya tersisa tangan. Itu pun cuma bisa memukul. Datang Zionis, langsung itu di kamera Zionis. Memang pukulan buat kaum muslimin, dan berita itu menyebar seluruh dunia. Ada himbauan dari kaum muslimin, ulama-ulama di Timur Tengah untuk mensolatkan beliau secara gaib di masjidnya masing-masing dengan memanfaatkan momen sholat Jumat. Ada seperti itu. Jadi kesimpulannya sangat boleh. Kalau kita mendengar ada teman, keluarga, kerabat meninggal yang kita nggak mungkin bisa ke sana, minimal kita sholat gaibnya. Ya, sekali lagi minimal kita sholat gaibnya. Jenazahnya udah keburu dikubur, minimal sholat gaibnya. Kita punya keluarga kita jauh meninggal dunia, nggak sempat kita ikut kuburin karena pesawat, apalagi sekarang mudik tiket udah berhabis. Maka solusinya adalah sholat gaib duluan. Kalau nggak sempat kuburin, insya Allah pahalanya sampai. Insya Allah pahalanya sampai. Kalau nggak percaya pahalanya sampai, bapak mati dulu, nanti saya sholatin. Kasih tahu ke saya. kali. Baik. Bisa. Biar cuma berkah dikit ya, agak lama apa-apa. Ada lagi? Pak Heri? Ya. Jangan 51 ya, saya nggak mau bahas. Itu STY salah. Ya, ada juga yang hadis yang kalau kita sebelum Ramadan tuh, kalau siapa yang bergembira menyambut Ramadan, Iya. itu seperti apa? Itu dhaif, tapi masih bisa diamalkan. Itu keterangan, bukan amalan. Fadhail amal. Bunyi hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya di atas api neraka. Itu keterangannya juga sama dhaif, tapi tidak masuk kategori palsu seperti hadis yang sudah di sini. Artinya banyak ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak menjadi dosa ketika ada orang yang berbahagia dengan bulan Ramadan. Masalahnya ada banyak orang yang gak senang bulan Ramadan. Gak senang banyak. Berkah Jaya, Bahari, Pak udah apa? Ya. Dia udah punya listnya di Tanah Sereal aja 14 warteg Pak, sejalan Soleh Iskandar semuanya. Itu udah gak demen tuh kalau bulan Ramadan tuh. Sial gara-gara puasa. Tapi saya tolong Pak, punten nih. Bulan puasa, fakta hari ini orang tuh jadi konsumtivisme Ramadan Pak. Sekali lagi, sebelum puasa berat badannya 78, Lebaran berat badannya 82. Kok bisa begitu? Berkah Ramadan Ustaz. Itu bukan berkah Ramadan, konsumtivisme Ramadan. Ikan makanan di mana-mana banyak di bulan Ramadan. Sirup apa? Macam ABC. Itu bukti perilaku kita
konsumtif. Puasa itu untuk merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Makin banyak laparnya, makin baik puasanya. Sebenarnya begitu. Bukan berarti kita nyuruh belangsak mati kelaparan, enggak. Ini orang diajarkan buka puasa yang enak-enak. Berita takjil berburu di mana-mana, itu contoh konsumtivisme Ramadan. Ya. Buka puasa kayak Nabi mah, kurma udah cukup sama air putih. Banyak kok yang udah membuktikan. Saya juga pernah di pesantren kayak begitu, enak badannya. Itu Nabi begitu. Bapak percaya nggak? Kalau nggak percaya, berarti sama aja Bapak dulu saya bohong. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Coba deh sekali-kali puasa sunnah deh. Buka puasanya atau sahurnya pakai kurma ya 7, 10 atau 11 biji yang ganjil bilangannya, terus minum air putih. Udah, jangan pakai penutup. Penutupnya yang ngeselin. Ini mah sakit lah puasa. Sama aja kalau gitu. Coba aja. Meskipun memang tidak harus selalu setiap hari ya. Tapi kalau pengen ngikutin ittiba kayak gitu, itu orang yang senang dengan bulan Ramadan baru. Insya Allah haramkan jasadnya di atas api neraka. Kalaupun hadis itu tidak sahih, toh Ramadan juga emang untuk itkuminannya buat kita, membebaskan diri dari api neraka. Insya Allah. Ada lagi? Ini momen Jumat berkah aja. Sedih. Hadis itu lemah atau palsu yang bertebaran di sosial media. Kita juga belum banyak mengenal para sahabat-sahabat. Bagaimana caranya ngaji sedikit? Susah emang. Kalau dapat ustaznya. Nah, tanyakan ke ustaz yang pakar dalam bidang hadis. Atau sekarang sebenarnya semuanya udah ada di Google. Tapi yang jadi masalah kita harus tahu sumbernya. Itu di website Arab itu udah ada takhrij hadis semuanya. Takhrij hadis dari berbagai ulama. Imam Sayyid As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, bahkan Imam Al-Albani. Itu banyak semua takhrij hadis seperti itu. Cuma nanti perdebatan panjang. Imam ini bilang dhaif, imam ini bilang enggak dhaif. Hasan, ini gimana yang benar? Di situ perbedaan. Mana nanti yang akan kita ambil. Bagaimana mempelajari perawi-perawinya? Beli buku Pasidik Usulul Ghabah atau kitab Jarh wa Ta'dil. Isinya daftar nama para periwayat hadis. Tebalnya segini. Bahasanya Sunda. Insya Allah. Kalau dibaca orang Sunda bisa diterjemahkan bahasa Sunda. Arab semua. Abdullah bin Abdullah aja itu dari ratusan nama mungkin. Nama Abdullah binnya bisa jadi 6 Abdullah bin ini. Namanya hadis abadah. Itu. Belum lagi nama sahabat yang bukan sahabat. Ada orang di zaman Nabi sekitar 20-an orang. Dia hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi sampai wafatnya. Ada Pak? Ketemu hidup sejaman dengan Nabi, tapi dia nggak sempat ketemu Nabi, tapi dia beriman. Apakah itu kategori sahabat atau bukan? Nah, itu namanya bukan sahabat, tapi ada yang tahu namanya apa? Al-Mukhadramun. Kurang lebih 20-an orang. Tuh ulama tahu pasti ini. Ada 20-an orang. Nanti cek namanya di Google. Siapakah Al-Mukhadramun itu? Itu banyak ulama hadis menilai seperti itu. Jadi kuncinya satu pasti, memang harus benar-benar mengaji. Yang maksudnya bertanya juga sama guru yang ahli dalam bidang hadis. Cari-cari di Google sekali-kali nggak masalah. Tapi kalau hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, udah jangan ragu Pak. Insya Allah. Kalau ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, secara umum jangan ragu, terutama di 6 kitab hadis. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Daud, yang keempat Imam At-Tirmidzi, yang kelima Imam Ibnu Majah, An-Nasai, baru yang keenam Imam Ibnu Majah. Nanti banyak berikutnya, Musnad Ahmad, Daruqutni, Sahih Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Tapi yang 6 ini yang paling direkomendasikan. Ada dhaifnya? Ada, tapi dhaif Ustaz. Enggak sampai di level makruh. Begitu. Bagaimana caranya Pak Sidik sekali lagi? Ngaji. Memang itu jawabannya, hanya itu. Jangan nonton bola Pak Sidik. Kayak macam apa? Kayak macam isinya sih udah bagus tapi contohnya. Iya, itu.
saya tidak mempermasalahkan isinya pasti enak. Yang jadi masalah ini pabrik buatan siapa? Itu. Jangan sampai kita bilang makanan ini buatan Pak Bendung, padahal Pak Sidik yang bilang. Pak Sidik marah pasti. Enak aja. Ini sistik buatan saya, bukan buatan Pak Bendung. Contohnya. Benar sebelumnya. Rasulullah pun begitu. Saya nggak ngomong kok kamu bilang itu kata-kata saya. Meskipun maknanya benar. Sekali lagi meskipun maknanya benar. Yang jadi permasalahan di situnya aja. Yang bukan nabi disematkan jadi nabi. Hadis itu apa sih? Pernah dengar nggak? Perbuatan atau ucapan. Terus? Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, 1 perkataan, 2 perbuatan, 3 ketetapan, 4 sifat. Apa perkataan? Nabi berkata ini. Apa perbuatan? Kami melihat Rasulullah melakukan ini. Apa ketetapan? Nabi tahu tapi Nabi tidak melarang. Itu namanya takrir. Apa contohnya? Makan doh, kadrun. 4 sifat. Nabi nggak ngomong apa? Sifat Nabi begitu. Contoh, Nabi rambutnya lumah panjang segini. Itu sifat Nabi. Tapi bukan sunnah. Nggak ada di dalam kitab ini. Dan rambut gondrong itu adalah sunnah. Yang rambut pendek itu adalah bid'ah. Semua kita di neraka karena rambut pendek. Itu sifat Nabi, bukan sunnah Nabi sekali lagi. Ada yang panjang, nggak apa-apa, bagus, boleh, silakan. Tapi nggak sesuai dengan norma tata krama. Yang ini jangan jadi ASN aja syaratnya. Nah itu yang dinamakan dengan hadis Nabi SAW. Baik. Insyaallah kita ini sekedar wisata bonus kajian hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan tetap besok di tafsir Al-Quran sampai malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah terus sampai akhir dan Allah jadikan ini amal jihad kita di setiap 10 bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhiru da'wana wa da'wahum jami'an anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.